Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum wa yahdikumullahu jami'an. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menganugerahkan untuk kita sebaik-baik kenikmatan dan sebesar-besar karunia. Itulah kenikmatan Islam, kenikmatan iman, dan kenikmatan mempelajari sunnah, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang dengan sunnah beliau yang mulia di dalam kehidupan kita. Kemudian segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang telah kembali mengizinkan kita untuk hadir pada malam hari ini di masjid yang kita cintai ini, di dalam majlis ilmu yang mulia ini, di dalam rangka mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan selalu untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pada malam hari ini kita mulai yakni tema baru di mana setelah kita walhamdulillah menyelesaikan pembahasan kitab syarah dari kitab Fadlul Islam, dan kita masuk kepada tema baru yakni sebuah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizallahu ta'ala, itu yang berjudul Ahadithu Islahil Qulub. Itu hadis-hadis yang terkait tentang bagaimana memperbaiki hati atau memperbaiki jiwa. Dan ini asalnya dari pelajaran yang beliau berikan
pada channel yang bernama channel Sunnah Nabawiyah, lalu dijadikan sebuah kitab. Baik, dalam muqaddimah kitab ini, beliau tidak berpanjang lebar. Beliau mulai dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alhamdulillah Rabbil Alamin, kemudian bersyahadat, wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca salawat atas Nabi SAW, sallallahu wasallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian beliau mengatakan dalam muqaddimah yang pendek ini, fa inna aula ma surifat fihil himam wal azaim islahul qulub, yakni sesuatu yang paling pertama kali atau yang paling utama sekali hendaknya diarahkan seluruh himam, semangat, seluruh cita-cita, atau diarahkan, dipalingkan kepadanya seluruh kehendak dan tekad, yakni kepada perkara yang dinamakan islahul qulub. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya perkara yang paling utama dan pertama kali seluruh semangat dan cita-cita kita, seluruh tekad dan kehendak kita, maka hendaklah semuanya itu pertama kali dan yang paling utama kali diarahkan kepada sebuah perkara yang dinamakan dengan islahul qulub. Kenapa? Karena sesungguhnya pada hakikatnya Allah Ta'ala mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab-kitabnya, menjelaskan tentang hukum syariat ini, menjelaskan tentang ibadah dan seterusnya. Pada hakikatnya dalam rangka apa? Islahul qulub, memperbaiki jiwa. Dari yang sebelumnya jiwa itu tenggelam dalam lumpur dan najis kebatilan, kesyirikan, maka datanglah para nabi dan rasul membawa kitab, membawa syariat dari Allah Ta'ala, agar dengan itu menjadi suci jiwa manusia, agar dengan itu menjadi baik jiwa itu. Itulah tujuan diturunkannya agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena itu wajar Syekh mengatakan di sini bahwa hendaklah yang pertama kali diarahkan seluruh semangat kita itu, seluruh tekad, kemauan, kehendak semuanya kepada perkara ini. Menunjukkan apa? Bahwa belajar agama bukanlah tujuan utamanya diarahkan semangat kita kepada syahadah, kepada ijazah. Tidak. Belajar agama bukan untuk mencari ijazah, bukan untuk mencari keterkenalan, bukan untuk mencari nama di tengah-tengah manusia, ataupun mencari dunia dan seisinya. Akan tetapi diarahkan semuanya itu yang pertama kali untuk apa? Islahul qulub. Maka dari sini ada mungkin kesalahan sebagian kita ataupun kaum muslimin ketika dia berpesan kepada anaknya, engkau usahakanlah engkau masuk ke Madinah. Kalau lulus kau ke Madinah, setelah itu jadi ustaz tenar engkau, terkenal engkau. Kalau sudah lulus Madinah itu, siapapun yang mau engkau lamar wanita, ada yang akan menolak itu. Kemanapun engkau masuk itu diterima oleh orang itu. Donatur pun bersedia memberikan hartanya kepada engkau kalau engkau alumni Madinah. Bukan ke situ diarahkan, tidak. Akan tetapi seluruh semangat kita, kehendak, cita-cita, tekad diarahkan kepada perkara yang namanya islahul qulub, memperbaiki hati. Nah. Kemudian wa ilajuha, dan mengobati jiwa itu. Karena yang namanya hati jiwa kita penuh dengan penyakit. Penuh dengan penyakit. Yang penyakit jiwa itu secara umumnya berhimpun kepada dua hal.
Yang pertama dinamakan dengan salah pola perilaku. Yang kedua salah pola pikir. Salah pola perilaku itulah yang dinamakan dengan penyakit syahwat. Salah pola pikir itulah yang dinamakan dengan penyakit syubhat. Kembali kepada dua itu. Jadi pola pikir yang salah akibat apa? Syubhat. Pola tingkah laku yang salah akibat apa? Syahwat. Maka diarahkan kepada itu semuanya. Wa ilajuha, untuk mengobatinya. Kemudian wa hifzu sihhatiha, dan untuk menjaga kesehatan hati itu, agar senantiasa jiwa ataupun hati itu berada dalam kondisi yang sehat. Wa daf'u asqamiha, dan menolak seluruh bentuk yakni penyakit-penyakit yang akan menggerogoti hati itu. Dan wahimayatuha, berusaha menjaga hati itu mimma yufsiduha, dari apa-apa yang bisa merusak hati itu. Dan apa-apa yang merusak hati itu kembali kepada dua yang kita sebutkan tadi. Yang dinamakan dengan syahwat ataupun syubhat. Maka diarahkan kepada itu seluruh semangat kita, seluruh tekad kita, agar hati itu terjaga dari apa yang merusaknya. Sebagaimana seseorang yang mungkin memiliki sebuah tanah ataupun ladang ataupun tempat tinggal yang sangat berharga dan bernilai, dan berusaha dia melindungi tempat itu dari seluruh apa yang bisa membahayakan ataupun yang merusaknya. Apalagi dari orang-orang yang ingin mencamploknya. Karena hati adalah tempat perebutan antara malaikat dengan para syaitan. Maka akankah hati itu dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk menjaganya? Karena kalau seperti itu, dipastikan pasukan syaitanlah yang akan merebutnya dan mendudukinya. Dan kalau pasukan syaitan yang akan merebutnya, tidak mungkin hati itu dimakmurkan dengan ketaatan, dengan kebaikan. Mestilah dimakmurkan hati itu dengan apa? Keburukan dan dengan bentuk maksiat, dosa dan seterusnya. Kemudian belum mengatakan wa huwal maqsudu bil qasdil awal. Ini itulah tujuan yang pertama sekali. Qasdul awal, tujuan maksud yang pertama sekali yang harus dicapai adalah perkara itu. Itu perkara islahil qulub. Kenapa? Li'izami khatariha. Karena besarnya atau pentingnya perkara islahul qulub ini, wa syiddati ta'thiriha, dan begitu sangat pengaruh perkara ini alal abdan, terhadap badan. Jadi perkara islahul qulub sangat penting sekali dan sangat besar pengaruhnya kepada badan, kepada jasad. Dan ini pun sebenarnya sudah dibuktikan oleh ilmu medis ataupun sains hari ini. Bahwa jiwa itu membawa dampak pengaruh kepada badan, baik dari sisi solahan au fasadan. Ini kalimat berikutnya yang disebutkan. Bahwa dia sangat memberi pengaruh kepada badan solahan au fasadan. Baik pengaruh itu dalam pengaruh yang baiknya, memberi dampak baik, atau pengaruh yang membawa dampak fasadan, kerusakan. Sehingga kalau jiwa itu selalu misalnya dalam kondisi lemah, depresi, sedih, bingung, dan begitu dia jalani hari-harinya, apa dampaknya kepada badan? Akan berdampak kepada badan.
Di antaranya tidur tidak nyenyak, pencernaan terganggu. Dan kalau telah tidur tidak nyenyak, pencernaan terganggu, maka akan berdampak kepada anggota-anggota badan yang lain. Maka di sini menunjukkan apa? Bahwa jiwa memiliki pengaruh yang kuat kepada badan. Baik pengaruh dalam bentuk solahan, pengaruh baiknya, atau dalam bentuk fasadan, pengaruh buruknya yang bisa merusaknya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat tentang ini dalam hadis beliau. Itu hadis yang ma'ruf, sering kita mendengarnya, hadis Bukhari dan Muslim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah, di dalam jasad itu ada mudghah, ada segumpal darah. Ada segumpal darah yang ada padanya ruh dan kehidupan. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik segumpal darah itu, maka jasad ini juga menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila dia rusak, maka rusak pula jasad ini seluruhnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal darah itu adalah hati. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam hadis yang agung ini telah menemukan dan menyebutkan, tentu saja berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan, hubungan yang begitu kuat dan erat antara kolbu, jiwa, dengan jasad. Sehingga dikatakan baiknya jasad itu kalau jiwa itu baik, dan buruknya pengaruh yang muncul pada jasad disebabkan sesungguhnya berasal dari mana? Adanya sesuatu yang buruk juga pada kolbu atau jiwa. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita akan sebutkan beberapa perkataan para ulama dalam konteks ini yang terkait dengan hadis yang baru kita bacakan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ini tambahannya, belum mengatakan, wa ammal fadailul badaniyah fala i'tibara biha illam takun sadiratan anil fadilatin nafsaniyah. Maksud dari perkataan beliau ini, adapun kebaikan yang ada pada badaniyah, jasad, maka ini tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya jika itu tidak muncul dari kebaikan yang asalnya ada pada jiwa. Karena kebaikan yang ada pada jasad, dia baru dikatakan bernilai kalau muncul dari kebaikan yang juga ada pada jiwa. Wa illa faman shalla wa shoma wa qatala wa tasaddaqa bi ghairi niyatin khalisah lam yufaddal bidzalik. Karena seandainya lah tidak seperti itu, maka orang yang dia sholat, puasa, berperang di jalan Allah, bersedekah tanpa niat yang ikhlas, maka tidak ada keutamaannya. Artinya, apa yang lahir dari badan tadi? Kan Syekhul Islam membuat kaidah nih. Apa kaidah yang beliau buat? Ammal fadailul badaniyatu fala i'tibara biha illam takun sadiratan 'anil fadilati nafsaniyah. Kebaikan yang ada pada zahir, pada anggota badan ini tidak ada nilainya jika tidak berasal, jika tidak muncul dari kebaikan yang ada di hati. Artinya apa? Mestilah kebaikan yang ada pada tubuh, pada jasad ini
diawali dari kebaikan yang ada pada jiwa. Mesti itu. Sebagaimana keburukan yang ada pada jasad diawali dari mana? Keburukan yang ada pada hati. Apa dalilnya di antara dari Al-Quran? Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka. Fala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla. Sedekah letaknya di hati atau di anggota badan? Di hati. Salat letaknya di badan atau di hati? Salat badan. Kalau hati itu healing namanya. Allah mengawali di sini bahwa maksiat hati mendahului maksiat zahir. Fala saddaqa, ini maksiat apa ini? Maksiat hati, batin. Fala saddaqa, hatinya tidak mau membenarkan. Setelah itu baru lahir maksiat zahir dari badan. Wala shalla, dia tidak melakukan salat. Artinya dia tidak melakukan salat itu sesungguhnya pada hakikatnya karena di batinnya ada la sadaqah. Tidak dia mau membenarkan. Lawan dari sedekah apa? Yang disebutkan setelahnya. Walakin kadzdzaba. Karena adanya penyakit maksiat, takdzib, mendustakan. Karena mendustakan itu letaknya bukan di tangan. Mendustakan itu letaknya bukan di zahir, tetapi di mana? Di hati. Hati mendustakan, baru setelah itu anggota badan menolak untuk melakukan ketaatan. Maka ini yang beliau maksud. Kemudian berkata seorang ulama, yakni yang hidup di abad ke awal 8 Hijriah, Idris Al-Hanafi. Belum mengatakan di sini. Al-qulubu ala aqsam, qalbun kasyajaratil khadra wa qalbun kasyajaratil yabisah. Hati itu kalau bisa dibagi dia menjadi dua bagian ini. Hati yang seperti pohon yang hijau, pohon yang hijau yang kokoh, dan seperti pohon yang telah kering dan layu. Fa'idha habat riyahul ma'asi fasyajaratul khadra tataharraka lakin asluha thabitun. Apabila berhembus angin maksiat, riyahul ma'asi, maka pohon yang hijau yang kokoh tadi dia bergerak, akan tetapi akarnya tetap menghujam kokoh. Malat walam tuqlaq. Dia mungkin saja dia condong oleh angin itu, tapi dia tidak akan terbongkar. Tidak akan dia terbongkar. Wa hadhihi sifatu qalbul mu'min. Inilah sifat dari hati seorang mukmin. Ketika datang jadi ujian berupa syubhat, berupa syahwat, dia bergerak. Bahkan mungkin dia condong, tetapi dia tidak terbongkar. Wa amma syajaratul yabisa fatuqla. Adapun pohon yang kering dan layu tadi, maka langsung dia terbongkar. Sedikit saja terkena fitnah syubhat, langsung tumbang. Sedikit saja terkena fitnah syahwat, langsung tumbang. Wa hadza qalbul mu'min al-'asi. Ini hati seorang mukmin yang bermaksiat. Kalau tadi mukmin yang taat. Maka al-qalbu huwa qawwamul badan. Hati itu adalah penegak jasad. Penegak jasad. In malal qalbu malat jami'ul jawarihu ma'ahu. Jika hati itu condong,
maka condong pula seluruh anggota badan. Wa an ya'tadalal qalbu, ya'tadalal kullu. Namun jika hati itu lurus, maka lurus pula seluruh anggota badan. Contohnya, tanyalah kepada pelaku-pelaku misalnya narkoba ataupun pelaku-pelaku maksiat lainnya. Ketika mereka misalnya meminum khamar, mengisap narkoba, bukankah telah didahului oleh kecondongan hati mereka? Mesti itu. Hati mereka, keinginan hati mereka mendahului tangan mereka yang memegang gelas khamar tadi. Tidak mungkin ada orang yang mengatakan, tiba-tiba tangan saya bergerak memegang khamar, sedangkan hati saya ingin meminum teh. Mungkin itu. Ini ada kopi, ini ada khamar. Hati saya ingin minum kopi, tapi tangan saya ke sini. Ada itu? Tidak ada itu. Sebagaimana tidak akan ada seseorang yang mengatakan, kok kenapa tiba-tiba saya di masjid? Padahal hati saya ingin ke pasar tadi. Tapi kaki saya kok melangkah ke masjid. Padahal hati saya ingin ke pasar. Tidak ada itu. Maka gerak hatilah dahulu, baru diikuti oleh gerak anggota badan. Nah, ini yang terkandung dalam hadis Nabi yang luar biasa tadi. Bahwa di dalam tubuh ada satu gumpal darah. Yang jika segumpal darah itu baik tubuh itu seluruhnya. Jika dia buruk, maka buruk pula anggota badan seluruhnya. Maka dia adalah al-qalb. Kemudian Syekh Idris Al-Hanafi rahimahullah juga mengatakan, wa fasadu hadhil jawarih min fasadil qalb li'annahu huwal malik wa humur ra'iyah. Maka rusaknya anggota badan ini min fasadil qalb, disebabkan rusaknya hati. Artinya apa? Tidaklah anggota badan bermaksiat menunjukkan hati juga telah bermaksiat. Nah, mungkin itu. Kenapa? Karena hati huwal malik, dialah raja. Sedangkan anggota badan adalah humur ra'iyah, adalah rakyatnya. Jadi ibarat raja, presiden dengan rakyat, maka di tubuh ini yang raja itu yang mana? Ini dia. Hatilah yang memerintahkan semuanya. Ke sana, ke situ, begini, begitu. Hati yang memerintahkan semuanya. Dan rakyatnya adalah anggota badan ini. Lalu, belum mengatakan terkait dengan konteks sebagian orang yang mengagungkan perayaan-perayaan orang kafir. Apa kata beliau? Falau lam tafsud qulubu haula'il ghafilin. Kalaulah bukan karena hati orang-orang yang lalai itulah yang rusak, ma'azamu sya'airul kafirin. Tidak mungkin mereka mengagungkan siar-siar orang kafir. Jadi terkait dengan konteks ini beliau pembahasan beliau. Karena ada sebagian orang yang malah ikut dalam perayaan-perayaan orang kafir. Maka sebenarnya itu menunjukkan rusaknya kolbu mereka. Karena kalaulah bukan karena rusaknya hati mereka yang telah lalai tadi, ma'azamu sya'irul kafirin, tidak mungkin mereka mau mengagungkan yakni siar-siar orang kafir. Fadalla ala annal qalba fasidun li ta'zimihi ayyamil kafiril jahid. Maka ini menunjukkan bahwa hati itulah yang telah rusak. Karena hati mereka telah mengagungkan perayaan-perayaan orang kafir yang membangkang itu. Maka begitu, setiap bentuk penyimpangan dalam akidah tidak bisa tidak. Itu menunjukkan hatinya yang telah rusak. Sebagaimana penyimpangan di dalam agama diantaranya apa? Bid'ah. Maka tidaklah seseorang melakukan bid'ah
melainkan pasti karena kolbunya fasidah. Kolbunya telah rusak. Tidak ada satu perbuatan kufur dan syirik pun yang lahir, kebid'ahan, melainkan karena pelakunya hatinya telah rusak. Akan tetapi, bagaimana ada orang yang bisa berfikir bahwasanya air kencing bisa mensucikan dirinya? Kan tidak ada kan di dalam fenomena yang zahir, tidak ada. Tapi dalam fenomena seperti kebid'ahan, ada yang berpendapat seperti itu. Bahwa kebid'ahan yang ada di sisi mereka, mereka sangka bisa mensucikan jiwa mereka. Lalu diciptakanlah oleh kelompok-kelompok thariqah sufiyah zikir-zikir yang bisa mensucikan jiwa dalam klaim mereka. Mereka namakan nama zikir sir, zikir nafs, zikir nafas. Lalu mereka pilih lafaz-lafaz yang mereka buat-buat, yang mereka anggap itulah lafaz-lafaz yang bisa mensucikan jiwa mereka. Padahal itu adalah kebid'ahan yang bisa mengotori jiwa, bukan mensucikan jiwa. Karena jiwa tidak akan mungkin menjadi suci kecuali dengan alat dan cara yang datang dari syariat. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, wa idza aradallahu ta'ala bi'abdin khairan aslaha qalbahu. Ini dia. Apabila Allah Ta'ala ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah baikkan hatinya. Allah baikkan hatinya. Ini apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, maka yang pertama sekali Allah jadikan hatinya itu baik. Ini tandanya. Sehingga ukuran itu bukan dilihat dari baiknya zahir, tetapi lihat apakah Allah membaikkan hatinya. Dalam makna yang sebelumnya penuh dengan najis syirik, lalu berganti dengan keimanan. Yang sebelumnya dalam qalbu itu ada kebid'ahan, berganti dengan kecintaan kepada sunnah. Yang sebelumnya ada padanya ma'asi, berganti dengan at-ta'ah. Maka ukurannya adalah hati. Sehingga inilah standar penilaiannya. Dan yang zahir tidak mesti menunjukkan seluruhnya apa yang ada di dalam qalbu. Karena orang-orang munafik dahulu pun pandai menampakkan kebaikan pada zahirnya. Akan tetapi qalbu mereka hancur, rusak. Maka apabila Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba, Allah jadikan hatinya itu baik. Dan tidak ada yang bisa mengislahkan kulub ini kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka doa Nabi SAW yang terkenal apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang sering dibaca Nabi SAW. Apa artinya? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Karena engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan jiwa itu. Engkaulah pelindungnya. Artinya apa? Kalau Allah tidak mau mensucikan seseorang, maka tidak akan bisa seseorang menjadi suci jiwanya selama-lamanya. Kecuali setelah kehendak dari Allah. Makanya peran doa di sini juga sangat penting. Sebagaimana doa yang disebutkan tadi. Kemudian beliau juga mengatakan, ini dalam rangka lebih memahamkan, famithlul jawarih kal jawahirul lati yustadu biha. Perumpamaan anggota badan ini
Ini seperti peralatan yang dipakai untuk berburu. Faman atlaqa jarihatu nafsihi ala ma'siyah kana kaman atlaqa kalbahu ala khinzir. Siapa yang melepaskan anggota badannya kepada perkara maksiat, dia seperti orang yang melepaskan anjing buruannya untuk mengejar babi. Untuk mengejar babi. Bagaimana anjing kalau dilepas nampak babi? Langsung bersegera dia. Bahkan susah orang yang punya anjing menahan talinya. Saking kuatnya dia ingin memburu babi itu. Maka begitulah anggota badan, kalau dia dilepas kepada perkara maksiat, maka dia seperti anjing yang dilepas untuk menyerang babi. Dan inilah maksud dari hadis Nabi SAW, diantaranya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, penggembala. Penggembala yang mengendalikan. Dan setiap kalian akan ditanya tentang gembalaannya. Maka anggota badan adalah gembalaan kita. Dan hati adalah ra'innya yang mengendalikannya. Yang mengendalikannya. Sehingga kalau dia dilepas kepada sesuatu yang terlarang, maka hati pun dihukumi dengan dosa. Sebagaimana hati juga diberi pahala kalau dilepas anggota badannya kepada sesuatu yang ada padanya ketaatan atau sesuatu yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para ikhwah yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berkata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, tatkala beliau melihat seseorang yang bermain-main dalam solatnya. Dalam solatnya dia main-main. Mungkin lebih banyak dia bergerak tangannya dan seterusnya. Apa kata sahabat Umar? Lau khosya'a qalbu hadha la khosya'at jawarihu. Kalau hati orang ini khusyuk, niscaya anggota badannya juga khusyuk. Artinya apa? Sahabat Umar memberikan penilaian. Ini orang solatnya tidak khusyuk. Nah, dari mana dia tahu khusyuk? Pada khusyuk itu di hati. Tapi dari mana sahabat Umar mengetahui ini orang tidak khusyuk? Dari anggota badannya. Makanya beliau mengatakan, lau khosya'a qalbu hadza. Kalaulah hati orang ini khusyuk, maka la khosya'at jawarihu. Niscaya anggota badannya juga khusyuk. Dari mana dia menilai? Dari yang zahir. Makanya walaupun yang batin itu tidak bisa diketahui, akan tetapi bisa dihukumi dia berdasarkan apa yang ada pada zahir. Sehingga wajar. Syekh Saleh Al-Fauzan hafizallahu ta'ala pernah ditanya dalam sebuah acara daurah beliau, pertemuan dengan para penuntut ilmu. Beliau ditanya dalam acara itu, apa hukum imam solat tarawih meletakkan kamera di depannya, lalu dia solat dengan disorot kamera yang diletakkan? Apa jawaban Syekh Fauzan? Hazar riya. Langsung Syekh Fauzan mengatakan, ini riya. Maka kalau netizen Indonesia langsung kan mengatakan apa? Nah, udah bisa nebak-nebak pula dia. Ikhlas dan riya itu kan di hati letaknya. Kok bisa pula dia nebak-nebak? Nah, ini kaidah yang dipakai Syekh Shalih Fauzan ini. Kalaulah seseorang itu betul-betul ikhlas, maka tidak butuh dia disorot dengan kamera dalam solatnya. Menunjukkan apa? Ketika dia sengaja meletakkan kamera untuk menyorot dia menjadi imam dengan suaranya yang merdu dan seterusnya, agar apa? Apakah agar malaikat melihat ketika ketika hasil dari video itu diupload, malaikat melihatnya? Enggak. Mestilah agar manusia melihatnya. Tujuan orang mengupload itu apa?
untuk dilihat oleh orang, bukan untuk dilihat oleh malaikat. Malaikat tidak butuh melihat YouTube agar dilihat oleh orang, dan itulah yang dinamakan dengan riya. Maka indikasi dari jawarih yang zahir tadi, dari situlah dihukumi, itulah yang ada di batin. Maka sahabat Umar menghukumi orang ini solatnya tidak khusyuk, karena kalaulah hatinya khusyuk, niscaya anggota badannya juga khusyuk. Dah masuk Isya. Baik, salah kita lanjutkan ba'da salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.